Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 9 September 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, baiklah kita membaca kebenaran firman Allah di dalam pertama Tawarik pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dan saya akan membacakan secara khusus ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, dan umat Tuhan nanti dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kejayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya. Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan kebenaran firman Allah dalam pertama Tawarik pasalnya yang ke-29, kita sedang belajar dari satu pribadi yang memiliki kerendahan hati yang amat luar biasa. Dan pribadi itu adalah Daud, raja kedua dari bangsa ternama bangsa Israel. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukti kerendahan hati dari Daud sebagai raja adalah dia menyatakan bahwa semua yang memperlengkapi kehidupannya, yang secara kasat mata dia miliki, maupun juga berbagai jabatan dan kekuasaan yang memperlengkapi hidupnya, semuanya itu bersumber dari Tuhan. Ternyata pribadi yang satu ini tidak memiliki roh kesombongan di dalam dirinya, tapi justru dia menunjukkan sebuah kerendahan hati yang amat luar biasa. Dia mengakui bahwa dirinya tidak punya apa-apa. Justru Allah lah sumber segalanya bagi kehidupannya. Itulah sebabnya dia berkomitmen untuk mau melakukan sesuatu bagi sang pemilik hidup, yakni Tuhan. Karena itu kalau kita belajar di dalam pertama Tawarik, mulai dari pasalnya yang ke-17 dan seterusnya sampai dengan pasal 29, Daud merencanakan untuk sebuah bait suci harus dibangun sebagai tempat kediaman bagi Allah, supaya melaluinya umat dapat berelasi dengan Tuhan. Tentu apa yang direncanakan oleh Daud di sini mau mengingatkan kepada kita bahwa pribadi yang satu ini, Daud, dia berkeinginan supaya manusia yang hidup di atas dunia ini haruslah punya relasi yang secara tetap dan utuh kepada Tuhan.
Dan karenanya mesti ada satu tempat ibadah yang disediakan supaya melaluinya manusia tetap memiliki relasi dengan sang Haliknya. Karena itu kalau kita perhatikan di dalam pertama Tawarik pasalnya yang ke-29, kalau kita perhatikan mulai dari ayatnya yang pertama, maka dia menggerakkan rakyat yang dia pimpin untuk berkontribusi, untuk memberikan sumbangan, memberikan persembahan, supaya tersedia segala sesuatu yang dibutuhkan untuk sebuah pembangunan rumah Tuhan. Sekalipun dia sendiri tidak dapat membangun bait Allah itu, tapi dia mau menyediakan bagiannya, bahwa selagi dia masih hidup, dia mau supaya dia dapat memberikan yang terbaik demi dan untuk relasinya dengan Tuhan, baik dirinya maupun anak-anaknya maupun rakyat yang dia pimpin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari apa yang dilakukan oleh Raja Daud sehubungan dengan pemberian persembahan, kita belajar beberapa hal. Pertama, Daud menyadari dengan sungguh bahwa semua yang ada dan memperlengkapi kehidupan kita sekarang ini adalah kepunyaan Tuhan. Baik itu hal-hal material yang memperlengkapi hidup kita, ataupun kuasa dan jabatan yang melekat dalam kehidupan kita dalam sebuah tugas dan pekerjaan, sesungguhnya semuanya itu bersumber dari Tuhan. Dan bagi Daud, semua yang memperlengkapi kehidupan kita mesti harus kita kembalikan kepada Tuhan. Bahwa dari Tuhanlah kita menerima berkat, dan semua yang memperlengkapi kehidupan kita, maka kita harus tahu bahwa kita mesti memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kalau demikian, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal pertama ini mesti menjadi penting untuk kita ingat bahwa kita dapat memberikan persembahan. Sesungguhnya kita tidak sedang memberikan sesuatu yang menjadi milik kita, tapi apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, itulah yang dapat kita sediakan dan kita dapat berikan bagian dari Tuhan untuk Tuhan. Dan itu diperuntukkan untuk kelanjutan penata layanan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ini hal pertama yang kita belajar berhubungan dengan memberi persembahan dalam setiap aktivitas ibadah kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Hal yang kedua, kalau kita perhatikan bagian ini secara keseluruhan dari pertama Tawarik pasal yang ke-29 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19, maka Daud juga mengingatkan supaya setiap mereka yang mengelola setiap persembahan yang diberikan, mereka harus mengelolanya dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau demikian, dua hal ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan sehubungan dengan penata layanan dalam gereja Tuhan di mana kita menjadi bagiannya. Bagi semua kita sebagai umat Allah, kita mesti sungguh-sungguh dapat menyadari bahwa kita terima dari Tuhan dan kita dapat memberikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita demi dan untuk pelayanan bagi Tuhan. Dan kalau kita belajar dari pertama Tawarik pasal yang ke-29, ternyata Daud tidak hanya mendorong rakyatnya untuk memberi persembahan, memberi dukungan terhadap pembangunan bait suci, tapi dirinya sendiri pun dapat berkontribusi. Dirinya sendiri pun dapat menyadari bahwa
apa yang memperlengkapi hidupnya itu adalah milik Tuhan. Dan karena itu dia pun dapat memberi bagi tersedianya segala sesuatu untuk pembangunan bait Allah dimaksud. Dengan demikian Daud tidak hanyalah seorang pribadi yang menjadi pribadi yang mendorong setiap orang untuk dapat memberi persembahan, tapi dirinya sendiri pun dapat melakukan itu dengan sungguh-sungguh tulus. Dan hal yang ketiga, di sini Daud juga mengingatkan bahwa setiap orang yang dapat memberikan pemberiannya demi dan untuk sebuah pelayanan, dia haruslah memberi dengan sebuah hati yang tulus dan ikhlas. Kalau demikian, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui pertama Tawarik 29, kita diajak untuk bisa belajar dari kebenaran firman Allah tentang bagaimana kita dapat memberi bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, dengan mengingat dengan baik bahwa semua yang memperlengkapi hidup kita adalah milik Tuhan, dan karena itu bagian Tuhan dapat kita berikan demi dan untuk mendukung pelayanan. Dan yang kedua, kita tidak hanya sekedar menjadi seorang motivator untuk mendorong orang lain untuk memberi persembahan untuk mendukung pelayanan, tapi semua kita harus terlibat dalam pemberian persembahan untuk mendukung kegiatan pelayanan di mana kita menjadi bagiannya. Dan yang berikut adalah bahwa setiap orang yang mengelola persembahan yang telah diberikan bagi Tuhan, mesti dia mengelolanya dengan baik, dengan hati yang tulus dan dengan hati yang murni. Juga bagi semua kita yang terdorong untuk memberikan persembahan, hendaknya kita memberikannya dengan hati yang tulus dan murni. Mari masing-masing kita dapat menyadari peran kita dan keberadaan kita selama ini. Apakah kita telah memberi dengan sebuah sukacita dengan hati yang tulus dan murni? Dan juga apakah kita telah mengelola pemberian dalam gereja Tuhan itu dengan sungguh-sungguh tulus dan murni dalam hidup ini? Dan apakah kita pun adalah sebagai pribadi yang telah berkontribusi untuk mendukung setiap aktivitas pelayanan dalam gereja Tuhan? Mari masing-masing kita dapat berefleksi. Seperti demikian, di hari-hari berikutnya kita dapat menyadari dengan sungguh bahwa kebenaran firman Allah telah menuntun kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami pada malam ini. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik di rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Hamba berdoa kiranya Allah berkenan melawat kehidupan mereka, sehingga mereka yang dalam penderitaan sakit, biarlah Tuhan izinkan untuk mereka bisa dapat mengalami pemulihan di dalam hidup mereka. Karena itu berkati para dokter, para perawat dan seluruh petugas medis yang berjuang untuk memerangi derita dari setiap orang yang tengah mengalami penderitaan sakit. Biarlah pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan dan Allah turut bekerja untuk mendatangkan pemulihan bagi umat-Mu. Demikian juga berbagai kesusahan lainnya yang dialami oleh umat-Mu. Biarlah pembelaan-Mu tetap nyata dalam hidup mereka. Dan hamba juga berdoa, kuatkan iman percaya bagi setiap umat-Mu, supaya sungguh-sungguh berserah diri kepadamu ya Bapa. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.